bagian pada bunga. Anak-anak, tentunya anak-anak suka sekali pada bunga. Ini ada beberapa contoh bunga. 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 Bunganya bagus nih. 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아 하루에 10번 Ini adalah beberapa contoh bunga. Pastinya anak-anak suka sekali kan sama bunga-bunga. Karena apa? Karena bunga-bunga ini sangat bagus, sangat indah, sangat cantik, dan ada beberapa bunga juga yang harum sekali baunya. Apa yang dimaksud dengan bunga? Bunga adalah salah satu bagian pada tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai alat reproduksi generatif. Baiklah, nanti Guru akan memberikan contoh gambar pada bagian-bagian bunga tersebut. 비동사 플러스 ing Pada bagian bunga sempurna itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada kepala putik, lalu ada mahkota, ada tangkai putik, ada benang sari, ada kepala sari, ada tangkai sari, ada kelopak, ada bakal biji, ada dasar bunga, dan yang terakhir itu ada tangkai bunga. Jadi inilah bagian-bagian dari bunga. Di setiap bagian-bagian bunga ini memiliki fungsinya tersendiri. Biar anak-anak lebih jelas dan lebih paham, Ibu Guru akan menjelaskan beberapa fungsi atau fungsi-fungsi dari bagian-bagian bunga tersebut. Yang pertama itu ada mahkota. Mahkota bunga biasanya paling mencolok dan berfungsi untuk menarik serangga sehingga memiliki bentuk yang paling besar di antara bagian-bagian bunga yang lainnya. Lalu yang kedua itu ada benang sari. Benang sari merupakan alat reproduksi jantan pada bunga atau alat kelamin jantan pada benang sari sehingga terjadi proses pembuatan serbuk-serbuk sari. Lalu yang ketiga itu ada kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota bunga. Fungsinya yaitu melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Dan yang keempat itu ada dasar bunga. Dasar bunga fungsinya yaitu tempat meletakkan mahkota bunga pada bagian bunga. Kemudian yang kelima itu ada tangkai bunga, di mana tangkai bunga ini berada di posisi paling bawah, berfungsi untuk menopang bunga dan menggabungkannya dengan bagian tumbuhan lainnya. Keenam itu ada bakal biji, fungsinya sebagai proses pertemuan antara sel telur dan serbuk sari melalui proses penyerbukan. Kemudian yang ketujuh ada tangkai putik yang berfungsi sebagai penyangga dari kepala putik agar kepala putik dapat memiliki posisi yang tepat untuk menangkap serbuk sari pada saat penyerbukan. Kedelapan ada kepala putik yang berfungsi sebagai tempat jatuhnya serbuk sari pada saat penyerbukan pada bunga. Yang kesembilan ada tangkai sari yang berfungsi sebagai jalur serbuk sari untuk menuju ovarium dan untuk meninggikan kepala putik agar lebih mudah menangkap serbuk sari. Dan yang terakhir itu ada kepala sari yang berfungsi untuk menghasilkan serbuk sari. Dan itulah tadi fungsi-fungsi dari bagian bunga. Demikianlah pembelajaran pada hari